Ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi semester 4 dari ruang-ruang 4. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Implementasi Metode Activity Centered Design pada Pembangunan Sistem Evaluasi Himasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reni Aryani Eskom MSI dengan anggota kelompok ada 5 orang. Yang pertama ada M. Ferli Andika F1 S1 211. Yang kedua ada M. Azikri Farahan dengan F1 S1 22143. Yang ketiga ada Afdal Aditya Nasution dengan NIM F1 S1 22191. Yang keempat ada saya sendiri Aldiansah dengan NIM F1 S1 22103. Dan yang terakhir ada M. Azafran Alfarizi dengan NIM F1 S1 22147. Next. Nah, pada penjelasan pertama yaitu di latar belakang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya atas nama M. Zafran Alfarizi. Kepada Zafran kami persilahkan. Baik, terima kasih Aldi. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pertama yaitu Himasi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan bagi mahasiswa sistem informasi. Melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Himasi, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan teknis dan non-teknis mereka, serta memperluas jaringan dan pengalaman di dunia industri. Namun, seringkali evaluasi kegiatan dalam masih dilakukan secara manual dan kurang sistematis. Hal ini dapat menghambat pemahaman akan efektivitas kegiatan serta pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dibangun sebuah sistem evaluasi kegiatan yang dapat membantu Himasi dalam melakukan evaluasi secara efisien dan efektif. Sistem ini akan membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan. Lanjut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu ada dua, yaitu yang pertama kurangnya efektivitas evaluasi dari kegiatan Himasi dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu minimnya komunikasi antar anggota pengurus Himasi terkait kegiatan sebelumnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi penjelasan tentang batasan masalah akan dijelaskan oleh rekan saya M. Ferli Andika. Pada Ferli dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya batasan masalah. Pertama, cakupan evaluasi. Evaluasi hanya mencakup kegiatan internal Himasi dan tidak mencakup aktivitas individu anggotanya di luar organisasi. Kedua, parameter evaluasi. Fokus pada parameter kinerja utama seperti kehadiran anggota, kontribusi dalam kegiatan, dan kepatuhan terhadap peraturan organisasi. Ketiga, yaitu periode evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap akhir semester untuk menilai kinerja selama satu periode kegiatan. Keempat, yaitu metode pengumpulan data. Menggunakan metode survei dan wawancara untuk mengumpulkan data dari anggota dan pengurus. Kelima, yaitu keterbatasan teknologi. Penggunaan alat evaluasi berbasis digital yang tersedia dan jangkauan bagi semua anggota. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian. Pertama, yaitu untuk menilai kinerja anggota, mengukur kontribusi dan partisipasi anggota dalam kegiatan Himasi, untuk mengidentifikasi anggota yang aktif dan berprestasi. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas organisasi, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan Himasi. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dengan melibatkan semua anggota dalam proses evaluasi. Yang keempat yaitu pengembangan kompetensi anggota, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang kelima yaitu penghargaan dan apresiasi, memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan kinerja dan dedikasi tinggi kepada
organisasi Himasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya yaitu activity diagram akan dijelaskan oleh Afdal Nasution. Kepada Afdal, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dan evaluation. Pada activity diagram, di sini kami menggunakan model Swimlane. Yang ini merupakan mengambil dari use case evaluasi. Pada tahap pertama adalah user melakukan login, dan apabila login password dan ID valid, maka si user akan masuk, maka interface akan menampilkan halaman evaluasi. Ketika user memilih menu evaluasi dan user memilih menu evaluasi kegiatan, maka sistem akan membuat form evaluasi dan interface akan menampilkan formulir evaluasi kegiatan. Selanjutnya adalah user mengisi form dan mengirim form. Yang akan dilakukan sistem adalah menyimpan formulir, dan user interface akan menampilkan konfirmasi bahwa evaluasi berhasil terkirim, dan akan menampilkan opsi untuk membuat membuat evaluasi lainnya. Jika user memilih tambah evaluasi lain, maka user akan dikembalikan ke tampilan form, dan jika tidak, maka user akan melakukan logout atau keluar. Dan selanjutnya adalah evaluasi atau testing. Pada pengujian pertama, kami mencoba melakukan login, dan hasil yang diinginkan adalah ketika tombol login diklik, maka tampilan halaman akan diarahkan ke halaman dashboard. Dan hasil yang didapatkan adalah user berhasil masuk ke halaman dashboard. Pada pengujian kedua, yaitu memilih menu evaluasi, hasil yang diinginkan adalah ketika menu evaluasi dipilih, maka tampilan halaman akan diarahkan ke halaman evaluasi. Dan hasil yang didapatkan adalah user berhasil masuk ke halaman evaluasi. Pada pengujian ketiga adalah memilih kegiatan. Hasil yang diinginkan adalah ketika kegiatan dipilih, maka akan membuka halaman detail kegiatan termasuk hasil evaluasinya. Hasil yang didapatkan adalah menampilkan detail kegiatan. Pada pengujian keempat yaitu mengklik menu tambah evaluasi di sidebar. Hasil yang diinginkan adalah ketika button diklik, maka akan membuka daftar kegiatan. Dan hasil yang didapatkan adalah menampilkan daftar kegiatan. Pada pengujian kelima adalah memilih kegiatan yang akan dievaluasi. Hasil yang diinginkan adalah ketika kegiatan dipilih, maka akan membuka form evaluasi. Dan hasil yang didapatkan adalah terbukanya form evaluasi. Dan pada pengujian terakhir yaitu mengklik menu tambah kegiatan di sidebar. Hasil yang diinginkan adalah ketika button dipilih, maka akan membuka form tambah kegiatan. Dan hasil yang didapatkan adalah membuka form tambah kegiatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Afdal. Lanjut, next. Ini adalah tahap implementasi yang dimana kami sudah membuat desain yang sepenuhnya sudah dibutuhkan dari pihak Himasi. Next. Nah, adapun kesimpulan yang telah kami dapatkan, penelitian ini telah membahas implementasi metode activity centered design atau ACD dan pembangunan sistem evaluasi untuk Himasi. Metode ACD fokus pada aktivitas pengguna dalam konteks penggunaan sistem, sehingga memastikan bahwa desain sistem sesuai dengan kebutuhan dan pola kerja mereka. Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan ACD mampu menghasilkan sistem evaluasi yang lebih intuitif dan efisien bagi pengguna. Sistem yang dibangun dengan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pengguna, tetapi juga meningkatkan akurasi dan efektivitas evaluasi. Dengan demikian, ACD terbukti sebagai pendekatan desain yang efektif untuk pengembangan sistem evaluasi dalam organisasi seperti Himasi.
memastikan bahwa kebutuhan spesifik dan aktivitas utama pengguna menjadi fokus utama dalam proses desain. Next. Lanjut ke saran. Adapun saran yang didapatkan itu autentikasi pengguna, sistem login yang aman untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi. Selanjutnya ada enskripsi data, pastikan data evaluasi disimpan dengan aman dan terenskripsi. Privasi, memastikan bahwa informasi evaluasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Adapun kapasitas, pastikan sistem dapat menangani jumlah pengguna dan data yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu presentasi. Kita lanjut ke dalam sesi demonstrasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farhan. Kepada Zikri Farhan kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, di sini tampilan awal dari web animasi sistem yang dimana ini tampilan awal untuk user. Nah, di sini terdapat beberapa fitur navbar yang pertama yaitu home, tentang animasi, struktur, evaluasi, berita, galeri, dan shop. Tetapi di sini kami hanya membahas tentang evaluasi. Yang pertama, ketika untuk bagian sidebar, untuk bagian dashboard awal ini, user hanya bisa mengakses login dan logout. Ketika admin ingin masuk, maka kita akan mengklik login dan mendaftarnya di sini itu dan memasukkan email dan passwordnya. Selanjutnya login dan kembali ke halaman dashboard. Tetapi di sini karena sudah login sebagai admin, maka di bagian sidebar akan muncul tambah evaluasi. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik halaman evaluasi, maka akan menampilkan seluruh kegiatan yang ada. Dan juga admin juga bisa mencari kegiatan apa saja yang ingin dievaluasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Farhan yang telah menjelaskan bagian sesi demonstrasi pada sistem evaluasi himasi. Di sini kami membuat sistem evaluasi himasi untuk menambahkan fitur di bagian himasi. Mungkin cukup dari kami. Apabila terdapat kurang atau salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching. Rekornya matikan.